dada, badannya tidak goyang-goyang, matanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami semua. Hari ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu dalam bina iman. Bukalah hati kami, pikiran kami, budi kami, sehingga kami semua dapat mendengarkan dengan baik dan dapat pula melakukan sabda-Mu dalam kehidupan kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pagi hari ini, setelah beberapa minggu Bruder tidak membawa sebuah hadiah, tapi pagi hari ini Bruder kembali membawa satu hadiah, tapi bukan untuk anak-anak ya, tapi Bruder membawa hadiah ini untuk menunjukkan kepada anak-anak bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan anak-anak semuanya adalah ranting-rantingnya. Bentuk apa? Gambar apa? Gigi. Ya. Siapa yang pernah kalau misalnya sehabis mandi ketika bercermin, terutama yang cowok menyisir rambut di depan cermin, yang sering memperhatikan giginya. Nah, kalau misalnya giginya udah nggak ada, berarti tidak bisa melihat. Siapa yang sering melihat atau memperhatikan giginya di depan cermin atau dimanapun? Hampir semuanya, ya. Oke, baik. Bruder juga demikian, sama seperti anak-anak. Kalau selesai mandi, ketika berdiri di depan cermin hendak menyisir rambut, Bruder selalu memperhatikan gigi Bruder.
Ya, jadi tidak hanya rambut saja yang perlu diperhatikan, tapi juga gigi yang tersusun rapi, gigi yang putih tersusun rapi. Nah, apa pesan Tuhan Yesus pada anak-anak lewat gigi ini? Pesannya adalah anak-anak harus membutuhkan akarnya atau membutuhkan sumber-sumbernya. Ya, Tuhan Yesus, anak-anak harus membutuhkan Tuhan Yesus, sama seperti gigi. Coba kalau anak-anak bayangkan, kalau misalnya pohon, apa yang terjadi dengan pohon kalau tidak ada akarnya? Apakah pohon itu tetap berdiri kokoh kuat, atau akan ambruk, atau akan jatuh? Akan jatuh atau ambruk, ya. Pohon itu dia tidak bisa berdiri, apalagi berbuah, kalau tidak ada akarnya. Sama juga dengan gigi. Kalau misalnya gigi anak-anak tidak ada akarnya, pasti dengan mudah, mungkin hampir setiap hari akan copot giginya. Begitu juga dengan anak. Kalau anak-anak tidak bisa, anak-anak hidup tanpa Tuhan Yesus, anak-anak tidak mengandalkan Tuhan Yesus setiap harinya, anak-anak tidak akan berbuah. Berbuah seperti apa? Kalau misalnya anak-anak tidak mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup, ketika anak-anak belajar, ketika bermain sama teman, ketika hendak ke sekolah, hendak ke pasar atau ke toko atau kemanapun, kalau anak-anak tidak membawa Tuhan Yesus, anak-anak tidak akan berbuah. Anak-anak tidak akan menjadi anak yang pintar, anak-anak tidak akan menjadi anak-anak yang cerdas. Maka pesan Tuhan Yesus pada hari ini sama seperti gigi yang terbawa pada hari ini. Anak-anak harus menjadi seperti gigi yang tetap bersatu, tetap bersama-sama dengan akarnya, supaya anak-anak tidak mudah goyah atau terjatuh. Sama seperti pohon tadi yang udah bilang. Coba nanti kalau anak-anak kembali ke rumah, atau nanti ketika waktu istirahat atau bermain, coba anak-anak perhatikan satu pohon yang kecil, kemudian anak-anak mencabutnya. Kalau misalnya anak-anak mencabutnya dengan susah sekali, itu berarti akarnya masih ada. Pesan Tuhan Yesus ialah, pertama, anak-anak tetap mengandalkan atau bersama-sama Tuhan Yesus, supaya anak-anak tetap menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang tahu buah anggur? Rasanya, bentuknya, warnanya? Iya, ada yang ungu, ada yang sudah tahu. Sendiri kayak pohon bambu berduri begini, atau bagaimana? Jangan. Di sekolah kita ada, hanya buahnya itu jarang. Buahnya itu masih malu-malu. Adalah pupuk bawang, pokok bukan pupuk, ya, apalagi pupuk bawang nggak ada. Yesus adalah pokok anggur, ya Mika, nggak pupuk bawang. Kaget banget. Yesus adalah pokok anggur. Nah kita, tadi Bruder bilang apa? Kita adalah rantingnya atau caranya. Bagi yang mau berbuah, kamu kan sudah makan anggur yang potong, lalu dibuang rantingnya. Ya, cor, minum juga nanti dibuang. Ya, kita harus berbuah. Supaya kita bisa berbuah, kita tetap pegang Tuhan, kita ikut Tuhan. Kalau apa nak? Menolong, apalagi? Ya, membantu, jujur, apalagi? Rajin, apalagi? Tidak
bohong, kurus, sopan, takut masuk akal, rajin berdoa, doanya hebat. Oke, kata ya. Anak. Yesus pokok dan kita jalannya beda di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, cinta kau cintanya. Yesus cintaku, cinta kau cintanya. Yesus pokok dan kita jalannya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus pokok dan kita jalannya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, cinta kau cintanya. Yesus cintaku, cinta kau cintanya. Yesus pokok dan kita jalannya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas sabdamu yang boleh kami dengar pada hari ini. Semoga karena rahmat-Mu kami dapat menjadi anak-anak yang bisa berbuah dengan buah yang baik. Berkatilah selalu kami semua. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita ngomongkan tentang buah ya. Lagu penutupnya adalah salah satu buah yang akan kita nyanyikan, yaitu kasih. Semuanya kita bisa berbuat baik bila kita punya kasih. Ya, yuk. Kasih itu sama, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus.
Damn.